Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan, memberikan tutorial membuat game dengan Excel. Saya tunjukkan dulu game yang sudah jadi, game tebak gambar tokoh misalnya seperti ini. Untuk menebak tokoh siapa yang berada di balik layar. Pertama-tama kita tunjukkan beberapa gambar sedikit, kemudian terus kita buka sedikit demi sedikit sehingga nanti akan tampil secara penuh tokoh siapa yang berada di balik layar. Atau game yang lain misalnya seperti ini. Nih. Ya. Game susun kata. Susun kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang benar. Ini nanti kalau jawaban kita di sini, ini letak jawabannya. Kalau jawaban yang kita taruh di sini benar, maka akan muncul kalimat seperti ini. Jika jawaban kita salah, maka akan muncul kalimat yang beda. Misalnya ini, di sini saya ganti 3, di sini saya ganti 5. Nah, akan muncul jawaban Anda salah, silakan coba, nilainya 0. Nah, seperti ini ya, game seperti ini. Sekarang kita mulai dari yang tebak gambar, tebak tokoh. Buka Excel, kemudian posisikan kursor pada sel 1A, kemudian klik page layout, background, tunggu sebentar, masih loading. Nah, saya pilih ada 3 pilihan, dari file di laptop atau dari internet atau dari penyimpanan awan. Saya pilih yang di laptop untuk memudahkan saya kerja. Nah, kemudian saya pilih gambar ini misalnya. Saya insert. Nah, akan tampil tokoh yang kita hendaki. Di sini adalah artis Reza. Kemudian saya perkecil kolomnya. Nah, saya blok A sampai I kira-kira ya. Kemudian saya klik kanan, kolom width saya ganti 3. Oke. Nah, pas untuk satu gambar lebarnya ini. Kemudian kolom selebihnya akan saya sembunyikan. Cara menyembunyikannya yaitu posisi kursor anak panah ke bawah, saya klik, kemudian Ctrl Shift panah kanan. Tujuannya adalah untuk ngeblok semua kolom selain yang tadi. Kemudian klik kanan, kemudian hit. Nah, sudah tersembunyi kolom yang tidak kita perlukan. Demikian juga untuk baris. Misalnya saya kehendaki barisnya yang nampak itu saja, 1 sampai 11, maka 12 dan seterusnya mau saya sembunyikan. Posisi kursor panah kanan, kemudian Ctrl Shift panah bawah. Ini ngeblok ya, ngeblok dari baris 11 dan seterusnya. Kemudian klik kanan, hit. Nah, sudah tersembunyi. Jadi saya hanya akan menggunakan yang tampil di situ saja. Ya. Nih.
Kemudian kolom yang ini, daerah yang ini nanti akan kita gunakan untuk tebak gambarnya. Kemudian kolom ini yang selebihnya ini akan saya tutup dengan background warna agak gelap sehingga menutupi gambar yang ada di situ. Misalnya saya blok, kemudian pada posisi home saya klik ini gambar ember ya, cat tumpah ini, fill color, anak panahnya saya klik, kemudian saya pilih warna yang saya inginkan, misalnya warna ini. Nah, sudah tertutup gambarnya. Ini saya isi dengan judul tebak, judul gamenya, misalnya namanya tebak gambar atau tebak tokoh ya. Saya enter, kemudian biar cantik saya lebarkan dulu. Nah, saya taruh di tengah biar kelihatan. Saya blok atau saya beri warna merah misalnya. Nah, kemudian ini bawahnya saya beri tombol kontrol. Bagaimana untuk memunculkan, membuat tombol kontrol di sini? Langkahnya adalah klik developer, menu developer di sini ya. Di sini posisi atas, ini ada menu developer, kemudian insert, saya pilih tombol atas bawah, klik. Saya posisikan kursor di sini, klik kiri, kemudian ditarik. Nah, jadi itu tombol kontrolnya. Pada posisi aktif seperti ini, saya klik kanan, kemudian format kontrol, kemudian di sini ada maximum value. Nah, pada baris maximum value ini saya ganti dengan angka 100. 100 itu apa? 100 ini banyaknya luas daerah ini, luas daerah yang ini posisi gambar ya. Kemudian ini incremental change saya isi dengan angka 5 misalnya, tidak harus ini ya, 5. Itu artinya nanti setiap kelipatan 5 gambar ini akan terbuka perlahan. Kemudian cell link, backgroundnya saya biarkan, kemudian cell link saya link dengan sel yang berarti misalnya saya taruh di sini. Nah, saya link dengan sel itu untuk apa? Untuk meletakkan angka yang terkait dengan tombol kontrol ini. Kemudian saya oke. Nah, sekarang di mana fungsinya tadi? Kita lihat di sini. Nah, saya panah bawah, klik. Nah, ini muncul angka 5. Saya beri warna dulu biar kelihatan ya kotaknya. Misalnya ini. Nah, saya posisikan di tengah biar cantik. Nah, jadi setiap panah atas ini saya klik maka akan bertambah kelipatan 5. 15, 20 dan seterusnya. Kalau saya klik anak panah bawah akan berkurang kelipatan 5 juga. Nah, itu tadi fungsi tombol kontrol. Kemudian langkah berikutnya saya blok gambar tokoh ini. Langkahnya ngebloknya gimana? Saya posisikan kursor pada sel 1A, kemudian klik kiri, tarik. Nah, ya, sudah tertutup semua gambar tokohnya. Kemudian ini akan saya beri nomor secara acak. Bagaimana langkah memberi nomor secara acak? Yaitu pada formula bar di sini. Nah, saya ketik rumus sama dengan
random between 1 sampai 100. Artinya saya akan mengacak angka 1 sampai 100 pada daerah ini, daerah gambar tokoh ini. Setelah itu jangan di enter, tapi kontrol enter. Nah, sehingga angkanya menyebar pada semua daerah ini. Ini angka acak ya. Sekarang saya tunjukkan bagaimana. Kalau saya panah atas, nah akan berubah angka itu posisinya. Perhatikan. Nah, akan berubah terus. Oke. Nah, demikian juga kalau tombol bawah saya klik, akan berubah terus posisinya. Nah, itu tadi random between. Jadi mengacak angka antara 1 sampai 100 ya. Kemudian langkah berikutnya untuk permainan ini, ciri-ciri dari tokoh ini yang sangat dikenali oleh khalayak itu kita beri angka besar. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak mudah ditebak. Misalnya pada mulutnya saya beri angka 60, maka nanti mulut ini gambarnya akan muncul pada saat angkanya 60. Kemudian mata pada angka 70 misalnya. Kemudian mata yang sebelah kanan ini, yang sini pada 65. Kemudian yang di sini misalnya 80. Nah, angka-angka yang saya ketik tadi setelah itu tidak akan terbuka atau akan terbuka pada angka tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Dek, aja banter-banter. Aja banter-banter. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi bagaimana, apakah posisi angka yang saya ketik tadi berubah atau tetap. Nah, yang lain berubah sesuai dengan pengacakan, tapi angka yang 3 tadi tetap. 4 yang saya ketikkan tadi akan tetap. Itu tadi. Kemudian setelah langkah selanjutnya, ini biar posisinya tetap seperti ini. Nah, sebentar saya menginginkan posisi angka yang seperti ini. Maka saya blok lagi dengan cara yang sama. Kemudian kontrol 1, kontrol angka 1. Kemudian custom general. Ini saya ganti titik koma. Oke. Kemudian ini agar tidak teracak lagi angkanya, maka saya blok langkahnya. Kemudian saya copy dengan perintah Ctrl C. Kemudian ini jangan dipaste, tapi anak panah bawah, paste value. Nah,
Ya, jadi angka ini sudah tidak bisa berubah lagi. Ini. Posisinya tetap seperti itu. Nih, nah sudah tidak bisa berubah, mesti ini saya ubah-ubah ya, angkanya tetap. Sekarang supaya nanti saat terbuka layarnya, ini saya tutup, nah, tokoh ini saya tutup dengan background warna gelap supaya tertutup. Misalnya ini, nah saya beri warna ini backgroundnya, nah gambar tokohnya tertutup, dan itu nanti akan kita buka dengan tombol kontrol bertahap sesuai dengan angka yang ditunjukkan pada tombol kontrol ini. Kemudian di sini masih menjadi masalah adalah angkanya masih tampil nanti, sehingga tidak membuat cantik ya. Biar cantik angkanya kita sembunyikan dengan cara blok, kemudian Ctrl 1, kemudian custom, general, kita ganti dengan titik koma, enter. Oke. Nah, angkanya sudah tidak nampak. Kemudian garis grid line-nya ya. Ini kita blok untuk menghilangkan grid line. View, grid line-nya kita centangnya kita hapus. Nah, sehingga tidak muncul lagi nanti kotak-kotaknya itu, kotak-kotak kecilnya. Kemudian bagaimana langkah untuk membuka background ini? Perlahan, nah, kita blok ini, posisi ini kita blok. Kemudian home, di sini ada conditional formatting, kita klik anak panahnya. Kemudian new rule, kita beri aturan baru. Nah, kemudian ini kita pilih format only cell that contain. Kemudian kolom between kita ganti dengan less than or equal to. Kemudian kolom sebelahnya kita link dengan angka di sini. Nah, kemudian format. Pada fill kita klik no color. Kemudian oke. Oke sekali lagi. Ya. Nah, terbuka. Sudah jadi, selesai game yang kita buat. Ini kalau saya turunkan lagi posisi 0. Nah, tertutup semua. Ya. Posisinya tertutup seperti itu, tidak nampak tokohnya. Kemudian kita buka perlahan. Siapa yang sudah bisa menebak, itu yang dapat nilai. Kemudian kalau belum ada yang bisa menebak, kita buka lagi. Terus kita buka perlahan satu persatu. Membukanya sesuai dengan link yang kita buat tadi. Nah, kalau belum ada yang bisa menebak, kita buka terus. Nah, sampai akhirnya tokohnya nampak secara sempurna, secara keseluruhan. Ini tadi game tebak tokoh, langkah membuat game tebak tokoh. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.